Halo dan selamat datang di Anatek. Kemarin kita udah bahas case Montech Sky One Mini yang kecil-kecil terus juga banyak RGB di dalamnya nuansanya. Nah, kali ini kita mau pendekatan yang berbeda nih. Case yang lebih kecil lagi sebenarnya walaupun ukuran motherboardnya sama, yaitu maksimalnya Micro ATX, tapi pendekatan desainnya ini lebih simple, lebih clean, lebih kalem istilahnya. Langsung aja kita perkenalkan, ini adalah Jonesbow V9 dengan ukuran Micro ATX. Case ini mempunyai ukuran lebar 165 mm, panjangnya 337 mm, dan juga tingginya 317 mm. Menjadikan sebuah case dengan besar volumenya hanya 17,6 liter. Dimana ini udah masuk kategori menurut saya small form factor atau SFF. Dimana dia itu biasanya kalau small form factor PC itu ukuran dari jumlah volume secara keseluruhannya itu di bawah 20 liter. Kalau yang kemarin itu masih di atas 20 liter, nah ini murni sudah di bawah 20 liter. Walaupun besarannya tidak jauh berbeda. Nah, kenapa saya masih ngebahas case kecil tapi Micro ATX, nggak Mini ATX? Karena yang pertama, yang pasti adalah budget, dimana ukuran motherboard Mini ATX sama Micro ATX itu harganya lumayan beda, bisa 2 kali lipatnya mungkin kalau dengan tipe yang tinggi gitu ya. Sedangkan kalau Micro ATX ini biasanya harganya lebih murah dibanding motherboard Mini ATX. Jadi itu salah satu pilihan utamanya. Kedua adalah karena ini adalah PC yang dipakai buat streaming sama kita. Kita adalah vendor live streaming, multi kamera video production di namanya Hatara. Nah, kita ini pakai capture card di dalamnya. Di sini ada 2 capture card dan ini menggunakan capture card dengan slot PCIe, di mana kalau Micro ATX pasti ada slot tambahan untuk kita nambah expansion card, sedangkan kalau di Mini ATX sayangnya biasanya PCIe slotnya cuma ada 1 untuk GPU. Jadi ini kita butuhin untuk pekerjaan kita juga. Nah, kita bahas dulu dari desainnya. Ini yang menjadi menurut saya keunggulan dari case PC ini. Yang pertama adalah dia ini memiliki 2 pilihan warna, yaitu silver dan hitam. Tapi yang saya pilih adalah silver karena desainnya ini sebenarnya menurut saya Apple look banget. Jadi sebenarnya nggak hanya V9 ini, tapi beberapa case Jonesbow ini banyak mainin material aluminium gini. Kalau di ini agak brass gitu, jadi kayak ada garis-garis finishingnya. Tapi juga di sini dia punya prinsip desain, di mana dia ini menggunakan one piece aluminium chassis. Jadi kalau kalian lihat di bodinya ini, dia itu dari depan sampai belakang itu cuma ada 1 piece aluminium yang ditekuk, di bending, terus dijadiin case. Katanya mereka, nggak hanya dari segi desain aja aluminium ini jadi sebuah pilihan desain yang membuat dia elegan, tapi juga katanya lebih mudah melepaskan panas yang ada di dalam PC ini dengan case aluminium. Kenapa saya bilang dia Apple look banget? Karena saya familiar dengan gaya desainnya, yaitu kalau Apple itu di laptop kita pasti tahu unibody-nya dia yang laptop MacBook dari dulu udah ada. Nah, dia ini dengan prinsip one aluminium desainnya ini akhirnya seakan-akan mirip dengan prinsipnya unibody dari MacBook. Jadi kelihatannya semuanya full clean, nggak ada sambungan-sambungan di case PC ini. Dan memang benar kalau kalian lihat PC ini, walaupun sebenarnya ada sambungan beberapa kayak di tempat dudukan tempered glass dan di belakang, itu kita cuma bisa lihat baut yang ada itu benar cuma ada di belakang. Dan dia juga punya feature tools entry, di mana kalian untuk membuka case ini nggak perlu obeng istilahnya ya, atau baut dan segala macamnya untuk mengakses case ini. Tinggal tarik cover atas dari PC ini, terus diangkat, dan abis itu tempered glass-nya kalian bisa angkat. Jadi tempered glass-nya ini terkunci sama si top cover yang ada di atasnya. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa pun ini jadi kelebihan karena nggak takut kebuka-buka. Kalau yang lainnya kan walaupun tools tapi mereka bisa kebuka-buka gitu kan. Kalau ini tuh nggak. Lalu lanjut untuk kopabilitas dan juga apa aja yang didapetin di case ini. Kalau untuk motherboard yang pertama itu maksimalnya di ukuran Micro ATX. Terus untuk fan ada 2 slot di bawah untuk intake, yaitu fan ukuran 120 mm. Di atasnya juga sama untuk exhaust ada 2, yaitu 120 mm. Dan untuk di belakangnya itu 1 fan ukuran 90 mm. Nah, di depannya ini nggak bisa ada fan apa-apa karena ditaruh di PSU di sini. Terus juga sama
tombol power yang ada di tengah ini. Untuk CPU cooler, kalian di sini bisa memakai air cooler dengan tinggi maksimal 133 mm. Jadi dia nggak ada kompatibilitas untuk AIO, kalian hanya bisa pakai air cooler aja. Terus juga di sini memakai power supply-nya itu maksimal SFX dengan panjang 170 mm. Dan untuk GPU kompatibilitasnya, GPU kalian maksimalnya panjangnya yaitu 290 mm. Itu lumayan cukup panjang ya. Nah, terus abis itu kalian di depan case ini hanya ada desainnya tombol power aja, jadi dengan LED putih. Jadi emang seperti yang saya bilang, dia itu mengusung clean. Nah, terus di mana dengan front panelnya, yaitu USB maupun audio jack itu ada di samping. Kalian dapat 2 USB 3.0 dan juga colokan audio jack yang terpisah antara mic dan headphone. Nah, untuk storage kalian bisa naruh satu SSD atau HDD dengan ukuran 2,5 atau 3,5 inch. Dan kalian itu menggunakan salah satu mounting untuk fan di bawah sini. Jadi kalian harus copot kalau mau memasang itu di dalam case PC ini, sama seperti Montek Sky-One Mini yang sebelumnya. Lalu kita akan ngebahas build quality-nya. Nah, aluminium chassis ini yang seperti saya bilang sebelumnya itu terasa sangat kokoh dan solid. Finishingnya itu dia brush, jadi terlihat cukup mahal. Aluminiumnya juga terlihat cukup tebal. Lalu dia memiliki kaki itu plastik yang dibuat senada sama warna aluminiumnya, jadi terlihat clean. Di sisi sebelah kanan itu ada tempered glass untuk memperlihatkan rakitan PC kalian pastinya. Nah, untuk pilihan warna hitamnya sedikit berbeda nih dengan warna silver secara result, karena kalau waktu kita lihat yang silver ini semuanya senada dari tombol sampai kaki-kakinya, sedangkan di yang warna hitam itu malah warna tombolnya itu sama yang silver ini dan kakinya juga yang warna silver. Jadi kesannya ada perbedaan warna, walaupun sebenarnya warna tombolnya itu sebenarnya dia sedikit agak gelap tapi tetap nggak sama warna bodinya. Jadi kalau buat saya pribadi, saya akan lebih suka warna silver ini karena akan terlihat lebih clean dan elegan untuk case PC ini. Nah, terus ada kelebihan, salah satu kelebihan menurut saya adalah 2 port USB atau USB header-nya dia itu ditaruh malah di samping. Jadi kalau kalian lihat di atas, dari atas dan depan ini tuh kalian benar-benar ngelihat semuanya tuh clean, nggak ada colokan apa-apa. Dan sedangkan ditaruh di samping itu di bagian bawah, dimana menurut saya ini menguntungkan karena kalau kalian misalkan mau nyolokin USB atau hard disk yang biasanya ngegantung atau SSD gitu ya. Kalau kita taruh di atas itu kan biasanya dia jadi ngegantung. Terus kabelnya, atau nggak kita taruh di atas PC di mana nanti nutupin airflow untuk exhaust-nya. Nah, kalau di bawah ini kita bisa taruh dia aja di bawah tanpa takut kecopot atau apa, dan juga ngumpet di meja kalian. Karena kan pasti kalian naruh PC ini di bagian yang ada tempered glass-nya, karena kalian pastinya pengen lihat istilahnya PC rakitan kalian lah. Nah, di ujung meja itu kalian bisa ngumpetin colokan-colokan yang kalian pakai, jadi kalian nggak terganggu secara estetik mata kalian untuk berproduksi ataupun bermain menggunakan PC ini. Nah, lanjut ke perakitan. Di sini kita akan menemukan kekurangan dari case PC ini. Biasanya di belakang motherboard itu ada tempat yang didedikasikan untuk kabel manajemen yang bisa dicopot. Tapi karena desain dia one piece aluminium chassis ini nggak mau terlihat ada sambungan, jadinya tempat kabel manajemen itu nggak ada, atau bisa dibilang nggak bisa diakses dari belakang. Jadi kalian untuk ngerakit PC ini, untuk kalau mau ngumpetin kabel, kalian harus bikin istilahnya perencanaan dulu lah. Jadi kalau saya itu pasang fan-nya dulu, pasang PSU di depan, ini kan layoutnya front PSU. Terus abis itu saya tentuin kabelnya mau kemana, ke depan atau ke belakang gitu, mau lewat mana. Kabel PSU juga yang ke CPU di ujung sini kan, colokan power CPU biasanya ada di ujung-ujung atas ini. Nah, habis itu baru kita taruh motherboardnya biar kita nggak repot untuk nyelipin si kabel-kabel yang ada. Dan menurut saya kalau kalian nyelipinnya terakhir, even itu kabel fan yang tipis, bakalan susah banget. Jadi kalian dari awal harus punya perencanaan kabelnya mau lewat belakang mana, dan sudah ditaruh dari sebelum memasang motherboard.
Lanjut, setelah itu sebenarnya nggak ada yang sulit, kecuali ada suatu hal kekurangan, di mana menurut saya klaimnya dia itu adalah maksimal di 290 mm GPU. Nah, waktu saya mau cobain, sebenarnya rakitan PC ini nggak mau pakai GPU sepanjang itu, tapi karena pengen tahu aja klaimnya dengan panjang 290 mm maksimal, kebetulan kita punya RTX 3070 dari Gigabit Aorus, itu panjangnya pas 290. Pas kita coba, yang pertama adalah dia nggak bisa masuk dari depan. Jadi kalian harus ngebuka bawahnya dan coba masukin dari bawah GPU kalian, karena desain dari lekukan ini akhirnya nggak bisa masukin GPU langsung, dia bakalan mentok ke pinggir-pinggirnya. Nah, prinsip tools entry-nya nih lumayan hilang karena kalian harus buka bawahnya, itu kalian buka baut, terus kalian harus ngangkat bantalan untuk tempered glass di sini, itu dia kayak di double tip gitu. Kalian harus buka, kalian buka bautnya dan kalian buka bawahnya. Nah, pas kita masukin GPU 290 mm, akhirnya bisa masuk. Sayangnya nggak bisa dicolok ke motherboard kita. Di sini dikarenakan ternyata lebar ini nggak bisa lebar-lebar. Kalau kita mau kelebaran, kita harus ngambil jarak kan untuk nyolokin GPU. Dan satu-satunya cara untuk memasukkan GPU 290 mm dengan memasukkannya bersamaan dengan motherboard, jadi sudah terpasang melalui bawah case ini. Kita akan sebutin build dari PC ini. Yang pertama adalah menggunakan motherboard B450M Mortar Max dari MSI. Itu karena kita pakai 2 slot di bawahnya, dan nggak semua motherboard MATX itu setiap slotnya ada slot istilahnya. Jadi ini salah satu yang kita pilih. Terus abis itu CPU-nya menggunakan Ryzen 5 3600, GPU-nya kita menggunakan Genward RTX 3060 yang single fan. Kenapa pilih yang single fan? Biar nggak nutupin airflow dari bawah. Jadi salah satu fan di bawah ini bisa naik ke atas anginnya untuk langsung ke CPU. Terus RAM kita menggunakan Corsair 4x4 jadi 16 GB. Nah, untuk pendingin CPU kita menggunakan CPU cooler dari ID Cooler dengan fan-nya ukurannya 90 mm. Nah, kita pilih desain yang ada 2 heatsink gini. Jadi kalau misalkan panas, nanti kita bisa mungkin tambahin fan sampai ada 2 tambahan lagi kan. Biasanya kalau kayak gini bisa ada tambahan 2 fan lagi. Jadi 3 fan totalnya untuk pendingin kayak gini. So far sih dengan kebutuhan kita ternyata cukup. Tapi kalau misalkan kita nanti upgrade CPU lagi, misalkan yang lebih panas mungkin, karena keterbatasan dari case PC ini untuk air coolernya, palingan kita akan tambahin fan. Untuk PSU, pilihan kita di Enermax di 550 watt untuk ukuran SFX. Nah, untuk storage kita menggunakan M.2 SATA 256 GB. Kita pakai heatsink sebenarnya biar look-nya bagus aja, karena di motherboard ini nggak dapat heatsinknya. Jadi dia kelihatan dari luar. Nah, untuk fan di bawah, untuk intake kita pakai dari Metallic Gear 1500 RPM, ukuran 120 mm. Lalu untuk exhaustnya kita pasang 2 di atas, P12 dengan RPM 1800. Nah, di belakang kita nggak pasang fan sama sekali. Sebenarnya untuk estetika aja biar fan-nya lebih ngumpet lah. Kalau di atas kan benar kelihatan, biar ini clean desainnya. Jadi rakitannya kalau bisa clean juga. Untuk kabel PSU kita custom dan lumayan seru nih. Ini dari PC Hardware. Jadi dimana kan emang kalau dari Enermax-nya kabelnya nggak braided ya, kita pengennya braided. Nah, terus akhirnya kita cari yang jual untuk Enermax dan juga case ini, karena memang kalau misalnya kabelnya kelebihan panjang, kita nggak bisa ngumpetin di belakang kan. Ini kelemahan dari case ini seperti itu kan. PC Hardware ini ngebantu saya nih untuk ngitung sentimeternya panjang dari sini ke sini berapa. Terus dia juga coba cari referensi gambar rakitan Jones Bow V9 ini, dan akhirnya dibuatin sama dia, dan sangat membantu untuk bikin case ini kelihatannya lebih clean. Nah, ini pakai kabel custom dengan perpaduan warna abu-abu gelap, abu-abu muda, dan hitam. Jadi kabelnya kalian bisa pilih warnanya, dia bisa buatin persis yang kalian mau. Jadi sangat-sangat membantu dalam membuild PC
ini untuk jadi benar-benar clean dan elegan. Nah, kita lanjut gimana performance-nya dari PC ini dengan build ini semua. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu ada hal yang menarik yang saya baru temuin di case ini. Jadi saya nggak tahu ini apakah motherboard-nya ataukah emang case-nya. Jadi biasanya kalau komputer kita nyalain dan lama nggak kita pakai, pastinya kan dia keslip. Biasanya kalau kita klik mouse ataupun ngetik di keyboard gitu kan, biasanya PC-nya langsung nyala lagi. Nah, di build ini nih enggak nih, di case ini. Saya juga awalnya kayak bingung kok nggak nyala-nyala. Ternyata tombol power ini harus dipencet, dan dia itu biasanya kalau PC keslip dia akan ngedip-ngedip. Jadi kalau mau nyalainnya kita cuma bisa dengan memencet tombol yang di depan ini. Ini pertama kali buat saya, mungkin ada case PC lain, cuman saya nggak pernah mengalami ini selain di case ini atau di motherboard mungkin. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Apakah ada sebenarnya itu karena motherboardnya atau case-nya atau emang ada yang kayak gitu. Jadi itu pengalaman baru dan menarik karena secara visual kita bisa ngelihat oh ini komputer lagi keslip karena dia ngedip-ngedip. Oke, kita lanjut aja ke thermal performance-nya. Case PC ini bukan jadi juara untuk thermal performance secara pastinya karena memang kita lihat desainnya pun lumayan tertutup, bukan airflow oriented banget. Tapi suhu yang didapetin dengan build ini cukup acceptable, yaitu kalau kita buka semuanya, idle itu di rata-rata di 40 untuk si CPU dan GPU di 44 derajat. Nah, kita tes dua konfigurasi airflow. Yang pertama yang sesuai dengan desain, by design, di mana kita ngebuang panasnya CPU ke belakang, jadi ke belakang itu untuk exhaust. Sama satu lagi kita coba balik, di mana malah di belakangnya ini menjadi intake. Nah, di situ kita nemuin rata-rata perbedaannya itu untuk panasnya CPU, perbedaannya itu rata-ratanya 1 derajat. Dan untuk GPU pun juga 1 derajat. Walaupun kita ngerasa mungkin itu adalah margin error yang ada, akhirnya kita pilih yang belakangnya menjadi intake, karena kalau misalkan kita bandinginnya sama saat semuanya dibuka, itu perbedaannya lumayan, yaitu sekitar 3 derajat. Nah, untuk GPU, dua konfigurasi ini juga memiliki perbedaan untuk suhunya, walaupun perbedaannya hanya 1 derajat, tapi yang lebih dingin adalah tetap yang belakang menjadi tempat angin udara masuk. Itu perbedaannya dari 43 derajatan Celcius ke 42 derajatan Celcius. Panasnya GPU terpanas secara rata-rata adalah malah saat semua ini dibuka, dikarenakan mungkin anginnya harusnya dia nyelip lewat bawah, tapi ditarik ke atas sama fan-fan yang lebih besar di atas. Jadinya mungkin akhirnya dia tidak mendapat porsi angin yang lebih banyak, ditambah kita memakai 2 slot di bawah GPU. Untuk capture card ada 2, jadi pastinya dia nutupin airflow yang ada ke fan pendingin si GPU. Kita lanjut ke pengetesan Cinebench R23, di mana skor yang didapat di angka 8.850 dan 1.175. Untuk CPU temperatur tertinggi kita dapetin di angka 83,3 derajat Celcius, dan untuk minimal 43,4 derajat, dan rata-ratanya di 70,7 derajat. Untuk GPU panasnya 41 derajat, maksimalnya 44 derajat, dan average-nya 43 derajat. Jadi panasnya CPU nggak terlalu berpengaruh dengan temperatur GPU di saat pengetesan Cinebench yang emang core dari CPU-nya disiksa. Kita lanjut ke pengetesan game. Di sini karena PC-nya nggak high-end banget, saya ngetesnya di 1080p, dan monitor yang sering dipakai untuk PC ini emang 1080p. Jadi langsung aja. Berikut FPS yang didapat. Dan temperatur yang didapat. Jadi thermal performance-nya tidak ada yang red flag kayaknya ya. Tapi mungkin kelemahannya case-case yang nggak oriented dalam airflow adalah suara fan-nya yang bisa dikategorikan nggak silent, seperti case-case lainnya yang mengutamakan airflow, biasanya mereka lebih silent. Jadi untuk di 1080p saya rasa cukup memuaskan.
PC ini secara temperatur, karena memang nggak ada yang over banget, kayak nggak ada yang di atas 80 derajat untuk GPU-nya maupun di CPU-nya rata-ratanya. Nah, terakhir mungkin buat siapa sih case ini yang cocok? Nah, kalau buat saya pribadi adalah case ini cocok yang pastinya yang secara desain itu suka sama mungkin Apple ya. Jadi emang look clean kayak gini nih kalau suka banget kayaknya cocok. Terus juga buat orang yang pengen case bener-bener kecil, itu pilihannya di sini karena untuk Micro ATX dengan layout front PSU ini pilihannya saingannya setahu saya nggak terlalu banyak di pasaran, jadi pemainnya sedikit, cuma ada Metalfish S5 kalau seingat saya. Terus case PC ini untuk orang yang mungkin pengen mejanya itu clean banget gitu ya. Mungkin bukan buat gaming tapi untuk kerja, untuk productivity, mungkin editor foto, video, dimana dia pengen space-nya itu inspiring ya, karena kalau bagaimanapun kalau misalkan meja kalian penuh sama barang terus PC-nya gede dan kalian taruh di atas, mungkin juga terkadang kalian pasti lebih memilih atau lebih enak bekerja, lebih produktif di tempat yang lebih clean. Nah, ini jadi salah satu nih pilihan untuk orang-orang yang mau punya meja lebih clean. Case PC ini pastinya menjanjikan sekali secara looks-nya. Nah, terakhir untuk harga, harga case PC ini sekitar 800 sampai 900 kayaknya saya lihat di marketplace. Memang ini saya belinya waktu itu ini rakitan di tahun 2021 akhir kemarin, jadi bukan rakitan terbaru, makanya juga komponen-komponennya juga nggak semuanya yang terbaru, kecuali mungkin GPU-nya itu terakhir banget masuk ke sini. Sisanya itu semuanya rakitan lama, tapi kita pakai sampai sekarang untuk produksi maupun editing maupun live streaming, jadi masih bisa dikategorikan masih bisa up to date lah dengan pekerjaan kita. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan ngebantu kita buat bikin video-video seperti ini lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.